Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan pada tahap 2. Untuk tahap 2 ini ada beberapa poin-poin yang bakal kita cari sesuai pada resus tahap 2 kemarin. Untuk hal pertama yang kita cari adalah analisa evapotranspirasi potensial dengan metode pengembangan modifikasi. Untuk analisa evapotranspirasi ini kita memerlukan data klimatologi yang kita dapat pada tahap sebelumnya. Oke, langsung saja. Pada poin pertama, yaitu ada temperatur rata-rata. Untuk temperatur rata-rata ini, kita dapatkan dari data klimatologi untuk temperatur. Selanjutnya, ada tekanan uap jenuh atau EA. Untuk tekanan uap jenuh, dapat kita lihat pada tabel 4.2a. Nah, di sini bentuk tabel 4.2a. Pada tabel ini terdapat dua variabel, yaitu temperatur dan EA. Pada EA ini kita mengambil data berdasarkan temperatur rata-rata. Lalu kita dapatkan nilai EA di tabel ini. Jika nilai temperatur rekan-rekan nggak ada di tabel ini, lakukan interpolasi. Seperti pada tabel ini. Dilakukan sampai bulan Desember. Lanjut, ini masukkan nilai kelembapan udara rata-rata atau RH. Sama kayak temperatur rata-rata tadi. Selanjutnya kita mencari ED. Untuk mencari ED, kita dapat menggunakan rumus tekanan uap jenuh dikali kelembapan udara rata-rata. Selanjutnya, kita mencari EA kurang ED, yaitu dengan mengurangkan poin 2, yaitu tekanan uap jenuh, dan ED yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya itu nilai kecepatan angin. Juga sama dapat dari nilai klimatologi tahap 1. Selanjutnya kita mencari faktor untuk kecepatan angin. Dengan rumus 0,27 dikali 1 tambah U per 100. Selanjutnya, kita cari nilai W. Nilai W dapat kita lihat pada tabel 4.2c. Di sini, kita juga melakukan interpolasi berdasarkan nilai temperatur dan nilai elevasi. Untuk elevasi, dapat kita lihat pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, nilai 1 kurang W dengan mengurangkan 1 dengan W yang sudah kita dapat pada perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu mencari EA kurang ED dikali FU dikali 1 kurang W dengan rumus yang tertera pada layar. Selanjutnya itu mencari RA. Untuk RA, kita lihat pada tabel 4.2E. Yaitu pada tabel ini. Di sini kita juga melakukan interpolasi berdasarkan nilai lintang dan bulan. Dan ini dilakukan pada setiap bulan hingga Desember. Selanjutnya, kita input nilai maksimal penyinaran matahari, yaitu pada tabel 4.2F. Ini dilakukan untuk mencari lama penyinaran matahari rata-rata yang maksimum, dengan menginterpolasikan dengan nilai lintang juga. Selanjutnya, yaitu untuk data penyinaran matahari. Ini juga dari data klimatologi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, kita cari nilai N kecil. Dengan rumus N besar yang sudah kita dapat tadi di poin 12 dikali penyerahan matahari. Untuk dibagi 100, agar kita konversikan dari persen tadi. Selanjutnya kita cari nilai
N kecil per N besar. Selanjutnya, kita cari nilai RS dengan rumus 0,25 ditambah 0,5 dikali N kecil per N besar kali RA. Seperti pada layar. Selanjutnya kita mencari RNS. Untuk RNS kita di sini menggunakan rumus saja, yaitu dengan rumus 1 dikurang 0,25 dikali RS. Selanjutnya, kita mencari faktor fungsi T dengan rumus ini. Tapi di sini kita bakal melihat pada tabel 4.2H. Di sini terdapat beberapa suhu, jadi rekan-rekan dilakukan untuk interpolasi pada suhu ini. Selanjutnya itu faktor faktor E per E, faktor ED. Kalau di sini kita menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar, itu 0,56 kurang 0,079 kali akar ED. Selanjutnya yaitu mencari faktor fungsi N kecil per N besar, yaitu dengan rumus 0,1 ditambah 0,9 kali N kecil per N besar. Selanjutnya kita dapat RNL dengan rumus dikalikannya fungsi T kali fungsi ED dan fungsi N per N. Selanjutnya kita dapat nilai Rn, yaitu dengan mengurangkan RNS dengan RNL. Selanjutnya kita cari untuk W kali Rn. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk W kali Rn ditambah EA kurang EDE dikali fungsi U dikali 1 kurang W. Dan ini digunakan untuk rumus mencari evapotranspirasi potensial. Selanjutnya U siang. Untuk U siang kita menggunakan rumus kecepatan angin dikali 1000 per 24 kali 60 kali 60. Selanjutnya U siang per U malam kita asumsikan 1. Selanjutnya pada faktor perubah C. Di sini kita lihat pada tabel 4.2K. Pada tabel ini terdapat beberapa variabel RS, U siang, dan RH. Dan pada tabel ini kita akan mencari nilai faktor perubah C-nya. Dan ini berdasarkan nilai yang pertama nilai RH kita. Kenapa di sini menggunakan 90 dan 100? Karena pada RH di sini terdapat nilainya berkisaran 0,9. Eh, yang dimana itu merupakan 90% di atas 90%. Maka dari itu kita menggunakan interpolasi RH max 90% hingga 100%. Maka dari itu kita melakukan ekstrapolasi pada nilai RH di RH max untuk nilai C ini. Selain itu kita menggunakan nilai usiang juga yang terdapat pada data ini, nilai usiang nih. Terus juga nilai kecepatan angin siang per kecepatan angin malam yang dimana kita asumsikan 1. Maka dari itu, yang belum kita dapat pada nilai perbaca ini. Tetapi rekan-rekan sebelum mendapatkan nilai ini, kan interpolasi dulu dengan sebagaimana cara rekan-rekan menginterpolasikan. Tetapi ini tidak berlaku jika apabila nilai RH max kali rekan-rekan tidak berada di rentang 90 hingga 100. Misalkan 70%, berarti rekan-rekan melakukan interpolasi dari RH max 60% hingga 90% aja. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai C-nya, yang pertama kita interpolasikan untuk nilai RS. Sebelum itu rekan-rekan interpolasikan dulu nilai usiangnya ke
tiga angka ini, 3, 6, 9. Jika dapat nilai U siang pada masing-masing bulannya, lanjut ke nilai RS. RS rekan-rekan dapat dilihat pada nilai poin 16. Setelah itu diinterpolasikan dengan memperhatikan berapa nilai RS. Setelah mendapatkan RH Max 100, dilakukan juga RH Max 90. Setelah mendapatkan dua interpolasi tersebut, baru mencari faktor perubahan C-nya dengan eh, menginterpolasikan pada nilai RH Max dan interpolasi yang sudah kita cari tadi. Diingatkan lagi, jika RH Max rekan-rekan tidak berada di rentang 90 ke atas, maka menggunakan RH Max 60 dan 90 saja. Begitu sebaliknya jika di bawah 60%. Selanjutnya, setelah dapat faktor berubah C, lanjut mencari evapotranspirasi potensial, yaitu dengan mengalihkan poin 24, yaitu perhitungan sudah kita cari, dengan faktor berubah C. Lalu kita inputkan jumlah hari per bulan, lalu dikalikan dengan evapotranspirasinya. Selanjutnya, kita lanjut pada perhitungan debit andalan menggunakan metode FCMOC. Sebelum itu ada beberapa hal yang rekan-rekan isi, yaitu curah hujan, tahun curah hujan yang rekan-rekan pakai, daerah irigasinya, dan juga luas catchment area dalam satuan kilometer persegi. Pertama, hal yang kalian rekan-rekan inputkan adalah jumlah hari pengamatan, yaitu sesuai jumlah hari pada bulan tersebut. Misalkan Januari terdapat 31 hari, di periode pertama 15, periode kedua 16. Begitu seterusnya hingga bulan Desember. Selanjutnya kita mencari data meteorologi. Yang pertama data curah hujan. Data curah hujan sudah kita dapatkan pada tahap sebelumnya dan juga jumlah hari hujan serta evapotranspirasi potensial juga didapat pada sheet sebelumnya serta evapotranspirasi 1 bulan, yaitu dengan mengalihkan evapotranspirasi potensial ini dikali dengan jumlah hari. Selanjutnya kita langsung masuk ke evapotranspirasi. Untuk expose surface kita memakai 20%. Lalu kita mencari perbandingan antara dan etanolnya dengan rumus M per 20 kali 18 kurang jumlah harinya. Setelah itu kita mencari evapotranspir terbuka, yaitu dengan rumus E per etanol dikali etanol. Lanjut outputnya yaitu evapotranspirasi limit atau terbatas dengan mengurangkan etanol yang sudah didapatkan dengan evapotranspirasi terbuka. Selanjutnya untuk keseimbangan air di permukaan, untuk eh, WS ini kita menggunakan rumus P dikurang evapotranspirasi limit. Selanjutnya bagian penyimpanan air tanah. Untuk infiltrasi kita menggunakan rumus 40% dikali WS. Selanjutnya kita cari perhitungan 0,5 dikali 1 tambah K dikali I. Setelah itu untuk nilai ini dicari dengan menggunakan rumus K dikali Vn kurang 1. Ini lakukan hingga bulan Desember. Lalu masuk ke storage volume dengan rumus yang poin 2 yang kita cari tadi ditambah dengan poin 3. Eh, diingatkan kepada rekan-rekan untuk mengcopy bagian ini pada rumus ini kan pada rumus ini kan menambahkan poin 2 dan poin 3. Sedangkan di ujung sini dilakukan secara manual karena ada beberapa faktor hal pada Excel ini yang menyebabkan error. Maka dari itu kita buat rumusnya di sini dengan menjumlahkan poin 2 di sini dan poin 3 di sini. Nanti di copy
lalu di paste value aja. Nah, selanjutnya kita cari Vn action. Vn action ini rumusnya Vn dikurang Vn kurang satu, yaitu pada periode sebelumnya. Begitu juga pada bulan-bulan sebelumnya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya kita mencari base flow, yaitu dengan rumus I dikurang Vn action. Lanjut bagian runoff. Untuk yang pertama kita cari itu adalah direct runoff, yaitu 60% dikali P kurang evapotranspirasi limit. Selanjutnya kita mencari runoff. Runoff itu direct runoff ditambah base flow. Selanjutnya baru kita mencari runoff-nya dengan rumus pada layar ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rekapitulasi debit andalan. Pada rekap ini, rekan-rekan cuma menginputkan lagi nilai em, runoff yang sudah didapat pada metode FJMO tadi. Selanjutnya, masuk ke volume kumulatif. Pada volume kumulatif ini terdapat debit andalan. Yang pertama itu bulan, yaitu Januari, terus selanjutnya periode, debit andalan, dan volume andalan. Untuk volume andalan ini, rekan-rekan tinggal mengalihkan debit andalannya dengan faktor konversi, yaitu dari hari ke detik, agar mendapatkan nilai volumenya. Setelah itu, untuk bentuk volume kumulatif ini dilakukan per periode tanam, yaitu selama 4 bulan. Em, maka dari itu, rekan-rekan membuatnya untuk volume kumulatif seperti pada layar ini. Dia akan melakukan pola tanam dan akan dijeda pada satu periode. Lanjut lagi hingga 3 kali penanaman. Pada Kalau pada poin 5 pada Januari bulan periode kedua. Begitu juga se ke poin 6 hingga 13 dia bakal lanjut setelah periode satu selesai. Misalkan periode Januari poin 5 ini mulai, ada volume kumulatif musim tanamnya. Pada periode selanjutnya, pada poin 6 bakal ada kumulatif per musim tanamnya. Rekan-rekan lakukan hingga pada poin 13. Setelah itu, didapat ranking untuk volume kumulatif. Rekan-rekan bakal menggunakan 3 alternatif, yaitu didapatkan dari ranking volume kumulatif ini. Selanjutnya itu mencari curah hujan efektif. Curah hujan efektif ini yaitu dengan rekan-rekan menginputkan nilai curah hujan efektif 80% itu yang pada tahap sebelumnya dan jumlah hari per tengah bulan. Selanjutnya untuk mencari curah hujan efektif, rekan-rekan bisa menggunakan rumus 0,7 dikali RE-nya dan dikali per jumlah hari per tengah bulan. Kenapa kita pakai 0,7? Karena pada Resus disebutkan untuk padi membutuhkan 70% air. Nah, selanjutnya itu kan rekan-rekan akan mencari DR. Nah, sebelum rekan-rekan mendapatkan semua angka yang di sini itu, rekan-rekan pergi ke alternatifnya dulu. Nah, di sini kan di tahap 2 ini kita mencari 3 alternatif, alternatif satu, 2, dan 3. Nah, sebelumnya itu tuh rekan-rekan kita tuh pakai padi-padi-padi. Nah, eh, alternatif ini didapatkan dari volume kumulatif yang udah didapatkan tadi. Nah, di sini tuh kan kita ranking dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kita ambil 3 data yang terbesar. Berarti ini kita alternatif pertama itu dari September periode pertama, terus yang kedua itu tuh Agustus periode kedua, yang ketiganya itu September periode kedua. Nah, lanjut. Nah, pertama itu pola tanamannya seperti ini. Kenapa dia seperti ini tuh coba kalian ceritahu kenapa.
Nah, selanjutnya itu etanol. Nah, etanol itu kita dapatkan dari FJ-MOL. Disesuaikan sama bulannya, karena kita pakai September periode pertama. Nah, disesuaikan saja. Lanjut, buat P-nya ini tuh, P-nya ketentuannya 2. Kenapa 2 itu cari tahu aja sendiri. Nah, buat RE itu didapatkan dari curah hujan efektif. Itu tuh tinggal dilingkan saja sesuai dengan bulannya. Buat KC123 itu tuh ketetapan TB. Nah, nanti kalian rata-ratain, udah dapat rata-ratanya. Nanti WLR tuh juga ketentuan TB. Nah, nanti dirata-ratain juga. Setelah itu, kita mencari M. M itu kan ada rumusnya, itu dibikin aja. Udah link. Nah, buat K juga, kan K sama dengan M dikali T per S. E juga ini semuanya IR juga rumus. Eta C juga itu dari IR. Nah, di sini kan juga ada catatannya buat T itu berapa, S berapa, E berapa. Nah, tinggal dibaca saja. Setelah itu kita mencari NFR dari IR dikurang RE. Selanjutnya itu NFR, tapi beda di satuannya, berarti dikonversikan. Nah, baru kita cari DR-nya. DR-nya itu tuh eh, NFR per 0,64 sama semuanya. Nah, udah dapat DR masing-masing bulannya. Nah, nanti DR yang di sini tuh kita select, copy, kita cari DR. Nah, kan pertama tuh karena DR di sini tuh vertikal, tadi kan horizontal. Nah, rekan-rekan pindahin dulu copy value, paste, terus klik kanan lagi. Nah, tekan ini, terus ini nanti klik yang transpose-nya. Lalu, oke. Hmm, copy, klik kanan, dan ini, centang ini, oke. Nah, nanti itu disesuaikan sama urutan yang di sini. Nah, kalau udah diurutin, nah buat debit andalannya itu kan udah didapatin dari, udah direkap juga kan di debit andalan. Setelah itu, DR-nya udah rekan-rekan pindahin. Nah, nanti buat area yang teraliri itu dari debit andalan dikali 1000 per DR. Nah, itu tuh, kenapa arealnya hektar, terus DR-nya ini, itu kan eh, konversi satunya aja kan. Nah, setelah didapatkan sampai Desember, nanti kan di sini rekan-rekan ranking lah, mana DR yang paling besar. Nah, kalau di sini kan DR paling besarnya itu tuh yang ini. Berarti luas area yang bakal teraliri sebanyak 200-an. Nah, yang 200-an itu tuh nanti rekan-rekan pindahin ke alternatif yang udah rekan-rekan bikin setengah ini. Nah, di sini. Nanti dikunci, terus dari bulan September sampai Agustus itu sama luasnya. Nah, nanti key kebutuhannya itu dari luas tanaman dikali DR dibagi 1000. Nah, kalau udah dapat kan buat alternatif satu, buat dua, sama tiga itu sama cara pembuatannya yang kayak tadi. Nah, setelah itu rekan-rekan ke
Ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah Sontang. Itu kalau daerahnya itu daerah masing-masing rekan-rekan. Nah, nanti debit andalan itu tuh rekan-rekan link aja. Nah, kebutuhan air diirigasi itu tuh dari alternatif satu yang di sini. Nah, terus water surplusnya itu dikurangin. Debit andalan dikurang sama kebutuhan airnya. Nah, nanti kan udah didapatin tuh water surplusnya per alternatif. Nanti di sini di ujungnya itu tuh rekan-rekan jumlahin. Nah, rekan-rekan pakai yang surplusnya itu tuh yang terbesar. Kenapa pakai yang terbesar itu tuh coba tanya aja ke asisten masing-masing. Nah, nanti selanjutnya tuh terakhir adalah grafik. Nah, grafik itu eh, sesuai data yang udah rekan-rekan bikin sebelumnya. Tinggal dibikin grafik aja kebutuhan debit andalan, kebutuhan air irigasi sama water surplusnya. Nanti dapat grafiknya. Dibikin ke tiga alternatifnya. Mungkin sekian eh, pengerjaan tugas besar irigasi bangunan air 1 tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.